Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 15 Juli 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibda Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku terharu saat berdiri satu panggung dengan 5 orang polisi pemegang Hugeng Award 2024. Ajang Hugeng Award 2024 telah mengumumkan 5 polisi teladan sebagai penerima penghargaan. Ini merupakan hasil seleksi ketat yang ditentukan oleh para Dewan Pakar Hugeng Award 2024. Dalam rangka mempersiapkan Pilkada serentak tahun 2024, Polda Kaltim menggelar sistem pengamanan kota atau Sispam Kota di Bandara Lama Temindung, Samarinda. Polres Metro Jakarta Utara menggerebek Kampung Muara Bahari Tanjung Priuk pada Sabtu pagi. Dalam penggerebekan sekaligus razia narkoba ini, kepolisian berhasil menangkap 31 orang di 3 lokasi yang berada di Kampung Muara Bahari. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan, penggerebekan yang pihaknya lakukan ini dalam rangka Operasi Nilai Jaya 2024 yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dalam razia ini dikerahkan 200 personil dari berbagai satuan seperti Sat Narkoba, Satreskrim, Sat Intel, Sat Samapta Metro, dan juga Polsek Tanjung Priuk, dan tim gabungan berhasil menangkap sebanyak 31 orang yang terdiri dari 26 laki-laki dan 5 perempuan. Dalam penggerebekan ini juga didapatkan sejumlah barang bukti narkoba berupa sabu seberat 103 gram, 26 paket kecil sabu, 14 alat hisap narkoba atau bong, dan 1 unit senapan angin. Tidak hanya itu, Polres Metro Jakarta Utara bahkan menyita 1 unit drone yang diduga dimiliki oleh para pelaku peredaran narkoba, di mana diduga digunakan untuk memantau pergerakan polisi. Kita melakukan penegakan hukum di Kampung Muara Bahari, Kecamatan Tanjung Priuk. Adapun yang bisa dilakukan pengamanan atau baik terhadap orang maupun barang, yaitu 26 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Lalu barang bukti atau barang yang bisa kita amankan yang terkait dengan peredaran narkoba. Kami yakinkan bahwa barang yang kita lakukan penyitaan ini adalah terkait langsung dan tidak langsung dengan peredaran narkoba. Tapi kita tidak akan pernah lelah untuk melakukan penangkapan, penindakan, kemudian memutus mata rantai peredaran narkotika. Polres Bontang melakukan pers rilis pengungkapan kasus tindak pidana curanmor dan penyalahgunaan narkoba di depan 35 awak media yang hadir. Rilis pertama adalah perkara curanmor. Pelaku curanmor berinisial N alias D bin Kacau 23 tahun berhasil ditangkap dan diamankan berikut barang bukti hasil kejahatan oleh Polsek Bontang Selatan. Pelaku yang kesehariannya sebagai buruh cuci motor telah melakukan aksinya di wilayah Kecamatan Bontang Selatan dengan 3 TKP yang berbeda. Rilis kedua adalah perkara penyalahgunaan narkoba. Pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu inisial VAD 35 tahun berhasil ditangkap berikut barang bukti sabu seberat 1,75 gram. VAD adalah salah satu residivis pada perkara yang sama yang selama ini dalam pengawasan Polres Bontang. Kesempatan ini press release pada yang pasti kalau saya secara internal mengingatkan setiap hari, setiap waktu untuk jangan pernah coba-coba bermain dengan narkoba. Karena apabila
saya temukan, saya akan tidak tegas sampai ke akar-akarnya. Saya akan buat siapapun aparat kepolisian yang mencoba-coba bermain dengan barang ini akan saya buat menyesal seumur hidup. Karena saya tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar terhadap masalah ini. Gitu ya. Apakah ada tes urin juga? Tentu. Di sela-sela waktu tertentu kita melakukan tes urin kepada jajaran kita secara internal, dan tentu tidak terjadwal karena barang-barang begini ya sewaktu-waktu, terkadang jam 10 malam, jam 2 pagi kalau memang kita memerlukan dadakan untuk melaksanakan tes narkoba kan kita lakukan. Polres Metro Jakarta Barat bersama dengan Polsek Jajaran berhasil mengungkap kasus tindak pidana judi daring sebanyak 23 kasus selama 1 bulan terakhir periode 8 Juni 2024 hingga 11 Juli 2024. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi didampingi Kasat Reskrim AKBP Andri Kurniawan menjelaskan dari pengungkapan kasus judi daring ini berhasil disita sejumlah barang bukti termasuk 30 unit handphone, 6 unit CPU, 13 kartu ATM dan 1 unit airsoft gun dan sebanyak 29 orang yang terdiri dari 17 pemain dan 12 telemarketing berhasil diamankan. Penyidik menemukan bahwa perjudian daring tersebut merupakan sindikat internasional jaringan Kamboja dengan jumlah perputaran uang selama kurang lebih 3 bulan terakhir sekitar 200 miliar rupiah. Dari pengungkapan tersebut terdapat satu kasus menonjol yaitu tindak pidana perjudian yang terjadi di apartemen Neo Soho, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dengan 7 tersangka. 13 kartu ATM dan 1 unit airsoft gun. Terkait dengan pengungkapan kasus tersebut, penyidik menemukan bahwa perjudian online tersebut merupakan sindikat internasional jaringan Kamboja dengan jumlah perputaran uang selama kurang lebih 3 bulan terakhir sekitar 200 miliar rupiah. Dari pengungkapan perjudian online yang sudah dilakukan, terdapat satu kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat, yaitu terkait dengan tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan aparat kepolisian dalam mencegah maraknya judi online di kalangan masyarakat. Seperti yang dilakukan Satsamapta Polres Ponorogo saat melaksanakan patroli dialogis dan sosialisasi dengan mendatangi warga di tempat-tempat keramaian. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat tentang maraknya judi online. Kita berharap bahwa judi online ini khususnya di wilayah Ponorogo bisa berkurang dan ditinggalkan. Adapun nanti cara bertindaknya, jadi kita menyampaikan kepada orang tua untuk ikut serta membimbing anaknya, peduli dengan anaknya, bertanggung jawab terhadap HP anaknya. Ini ingin menyampaikan himbauan sosialisasi tentang maraknya judi online. Ya, jadi kami berharap agar judi online ini tidak merebak semakin banyak, semakin yaitu meresahkan masyarakat. Nah, kami berharap Bapak sebagai orang tua jadi anak, ikut peduli, ikut membimbing bagaimana kira-kira apa yang dilakukan oleh anaknya. Polda Kaltim menggelar sistem pengamanan kota atau Sispam Kota di Bandara Lama Temindung, Samarinda. Informasinya setelah jeda, tetaplah bersama kami.